Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita bisa belajar kembali mata kuliah LKNB yang diampu oleh Bapak Anas dengan pembahasan yaitu pasar uang dan pasar modal syariah. Oke, langsung saja. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama, saya akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Karena sebelum menginjak lebih jauh lagi, sebaiknya kita harus mengetahui apa sih itu pasar uang, apa sih itu pasar modal ya. Nah, di sini pasar uang sendiri dapat diartikan sebagai suatu tempat pertemuan abstrak antara pemilik dana jangka pendek yang dapat menawarkan kepada calon pemakai atau calon yang membutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam hal itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak mengandung riba, tidak mengandung goror dan lain sebagainya. Sedangkan di sini pasar modal adalah pasar yang dimana sesuai dengan syariah ya. Pasar modal syariah ini yang dapat diartikan sebagai pasar yang berdagangkan berbagai instrumen jangka panjang yang dimana diperjualbelikan dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Nah, di sini dalam hal ini juga harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, karena di sini pasar modal syariah juga tidak mengandung riba, juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam keduanya ini, apa sih perbedaan pasar uang dan pasar modal? Yaitu yang perbedaannya adalah dalam jangka waktunya, yang dimana pasar uang ini jangka waktunya itu pendek, yaitu kurang dari 1 tahun antara itu. Kemudian yang pasar modal ini jangka waktunya panjang, yaitu lebih dari 1 tahun tuh. Kemudian yaitu ke fungsi-fungsinya teman-teman. Nah, fungsi diantara keduanya yaitu yang pertama sebagai sarana penambah modal bagi pengusaha, karena terjadi interaksi antara pemilik dan pembeli tersebut sehingga terjadi ada penambahan dana. Kemudian sebagai sarana pemerataan pendapatan, yang dimana dalam jangka waktu tertentu tentunya hal ini akan terdapat dividen juga, yang dimana nanti penjual dan atau pemilik modal atau penjual dan pembeli lah, katakanlah seperti itu, mendapatkan dividen antara keduanya itu. Kemudian sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Kenapa kok terjadi peningkatan? Karena di sini terjadi penambahan modal, yang dimana penambahan modal dari pembeli tersebut dapat ditingkatkan untuk dijadikan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu sebagai sarana peningkatan penciptaan tenaga kerja. Nah, di sini dengan adanya keberadaan pasar uang dan pasar modal ini mendorong berkembangnya atau munculnya suatu industri, yang itu dimana tercipta lapangan pekerjaan baru ya. Kemudian sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, yang dimana hasil dari dividen tersebut yang dibagikan setiap pemegang saham atau pemegang saham akan dikenakan pajak, dan pajak itu akan masuk ke pendapatan negara sehingga meningkatkan pendapatan negara. Lalu yang selanjutnya yaitu sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar ini semakin meningkat, yang memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Begitu dengan sebaliknya. Itu fungsinya teman-teman. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Saya akan menjelaskan mengenai fatwa tentang pasar uang dan pasar modal beserta akad-akad yang digunakan di dalamnya. Fatwa tentang pasar uang itu termaktub pada nomor 37 DSN strip MUI garing 10 garing 2002 yang berisi dua ketentuan umum dan ketentuan khusus. Dalam ketentuan umum sendiri itu terdapat 4 hal. Yang pertama, pasar antar bank yang tidak dibenarkan oleh syariah, yakni yang mengandung unsur bunga. Yang kedua, pasar bank yang dibenarkan oleh syariah, yakni yang mengandung prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir, peserta pasar uang sebagaimana dalam 2 bulir adalah bank syariah sebagai pemilik dan penerima dana, dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Yang selanjutnya, ketentuan khusus itu terdapat 2 hal. Akad yang digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah akad muborobah, musyarakah, qard, wadiah, dan al-saraf. Yang kedua, pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang menggunakan akad-akad syariah dan digunakan hanya boleh dipindahkan sekali saja. Selanjutnya, fatwa DSN MUI tentang pasar modal itu terdapat nomor 40 DSN MUI garing 10 garing 2003. Dijelaskan bahwa pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan telah sesuai dengan syariah. Apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatur Rahmah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa saja yang menjadi pelaku pasar uang dan pelaku pasar modal. Yang pertama, siapa sajakah yang menjadi pelaku di pasar uang? Pelaku pasar uang diantaranya adalah bank, lembaga pemerintah, individu masyarakat, dana pensiun, yayasan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan lain, dan perusahaan-perusahaan besar. Nah, perusahaan-perusahaan besar di sini ialah untuk menghimpun dana dari pasar uang dengan menerbitkan surat berharga jangka pendek berupa unsecured promissory note. Kemudian yang kedua, siapa sajakah yang menjadi pelaku di pasar modal? Di antaranya adalah emiten. Kemudian yang kedua, perantara emisi yang meliputi penjamin emisi, akuntan publik, dan perusahaan penilai. Kemudian yang ketiga, badan pelaksana pasar modal. Kemudian yang keempat, bursa efek. Kemudian yang kelima, perantara perdagangan efek. Efek yang diperdagangkan dalam bursa hanya boleh ditransaksikan melalui 2 perantara. Yang pertama, makelar dan komisioner. Makelar di sini ialah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan. Kemudian, komisioner adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain dengan memperoleh imbalan. Kemudian yang terakhir adalah investor. Maksudnya, setelah saham dan obligasi yang dibeli oleh investor dari emiten, maka investor tersebut akan menjual kembali saham dan obligasi kepada investor lainnya, baik dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan menghindari kerugian. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko-resiko apa saja yang mungkin dialami oleh para investor di pasar modal. Yang pertama, resiko daya beli, di mana investor di sini mencari dan memilih jenis investasi yang memberikan kemungkinan jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan investasi yang dilakukan sebelumnya.
Di samping itu, investor mengharap memperoleh pendapatan dalam jangka waktu yang tidak lama. Oleh karena itu, resiko daya beli di sini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua, resiko bisnis. Resiko bisnis di sini adalah suatu resiko di mana menurunnya kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kepada kemampuan perusahaan untuk membayar imbalan atau dividen. Yang ketiga, resiko terjadinya tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga di sini biasanya akan menekan kepada harga jenis surat berharga yang berpendapatan tetap kepada harga-harga saham. Biasanya kenaikan tingkat bunga di sini berjalan tidak searah dengan harga-harga instrumen pasar modal. Resiko naiknya tingkat bunga di sini jelas akan menurunkan harga-harga di pasar modal. Yang keempat, resiko pasar. Nah, apabila pasar bergairah atau bullish, umumnya hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan. Dan begitu pula sebaliknya, apabila pasar lesu atau bearish, saham-saham yang akan ikut pula mengalami penurunan. Yang kelima, risiko likuiditas. Risiko di sini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Selanjutnya, jenis-jenis instrumen pasar uang. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, yakni surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, Repurchase Agreement atau repo SBIS, yakni adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS. Yang ketiga, Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, yakni adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. Yang keempat, Repurchase Agreement atau repo SBSN. Repo SBSN di sini adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka standing facility syariah. Yang kelima, instrumen pasar uang antara bank syariah. Pasar uang antar bank ini berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antara bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Dan yang keenam ada surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Yang dimaksud dengan surat berharga lain di sini yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penelitian lembaga pemerintah yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemerintah dan peringkat yang diakui Bank Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Imamatus Solihah selaku pemateri terakhir akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal dan perbedaan antara pasar uang yang konven dengan syariah dan perbedaan antara pasar modal yang konven dengan syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal syariah. Tadi kan sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya yaitu tentang instrumen pasar uang syariah. Saya di sini menjelaskan kelanjutan dari pemateri sebelumnya yaitu tentang instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah ini antara lain yaitu yang pertama saham syariah. Saham syariah adalah efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Saham syariah ini yang sudah diterbitkan oleh pasar modal yaitu ada dua, yaitu yang pertama saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK. Dan yang kedua yaitu saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh perusahaan berdasarkan peraturan OJK.
Yang kedua, instrumen pasar modal syariah itu yang kedua yaitu suku. Suku adalah efek berbentuk sekuritasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Suku yang sudah diterbitkan oleh pasar modal itu ada dua juga. Yang pertama itu suku negara, adalah suku yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Yang kedua, suku korporasi, adalah suku yang diterbitkan oleh perusahaan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18. Jadi suku negara itu diterbitkan oleh negara. Jika suku korporasi itu diterbitkan oleh perusahaan pasar modal sendiri. Tuh. Selanjutnya yaitu nomor 3, reksadana syariah. Reksadana menurut POJK nomor 19 adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah sendiri ini dianggap memenuhi prinsip syariah jika akad cara pengolahannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, ETF syariah. ETF syariah ini adalah salah satu bentuk dari reksadana yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal, di mana unit penyertaannya dicatat dan ditransaksikan seperti saham syariah di bursa efek. Yang selanjutnya yaitu efek beragun aset syariah yaitu atau EBA syariah. EBA syariah ini diterbitkan di pasar modal ada dua macam. Yang pertama yaitu EBA syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, dan yang kedua EBA syariah berbentuk surat partisipasi. Yang selanjutnya yang terakhir, instrumen pasar modal syariah yang terakhir adalah dana investasi real estate syariah. Dana investasi real estate syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pasar uang yang konven sama yang syariah. Pasar uang dari mekanisme penerbitan. Pasar uang konvensional itu dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga. Sedangkan yang pasar uang syariah itu lebih kompleks dan mendekati pada mekanisme pasar modal, yaitu mengandung investasi, kerjasama, dan lainnya, yaitu mudharabah, musyarakah, akord, dan wadiah. Intinya, mekanisme penerbitan antara uang konvensional dan uang syariah ini itu kalau di konvensional itu perhitungannya dengan bunga, kalau di syariah itu perhitungannya dengan bagi hasil. Yang selanjutnya yaitu pasar uang menurut sifat instrumennya. Jika di konvensional, pasar uang konvensional itu surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban pada unit lain. Sedangkan yang pasar uang syariah, sifat instrumennya itu instrumen keuangan syariah harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva, dan transaksi jual beli yang melatar belakanginya. Yang selanjutnya yaitu pasar modal. Perbedaan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah itu jika dilihat dari indeks saham, jika di pasar modal konvensional indeks sahamnya itu memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haramnya. Jika di pasar modal syariah itu perhitungan indeks sahamnya berdasarkan pada saham-saham yang digolongkan memenuhi kriteria syariah. Jadi yang kalau di pasar modal itu mengabaikan atas halal atau haramnya. Jika di syariah itu menurut kriteria syariah. Jika dilihat dari instrumennya, pasar modal konvensional itu instrumen yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen turunannya seperti opsi, reksadana. Jika di pasar modal konvensional itu instrumen yang diperdagangkan seperti saham, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Yang selanjutnya yaitu mekanisme transaksi. Pasar modal konvensional jika dilihat dari mekanisme transaksinya yaitu tidak memikirkan hal yang diharamkan. Jika di
pasar modal syariah, mekanisme transaksinya ini tidak mengandung semacam ribawi, transaksi yang mengandung goror dan seperti saham perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Intinya kalau di pasar konvensional itu tidak memikirkan hal yang diharamkan. Jika di syariah itu tidak mengandung ribawi, tidak mengandung goror dan perusahaan saham yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Gitu. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan, ada yang belum paham silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.